Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imandika dari Prodi Hukum Keluarga Islam Semester 1 A2. Baik, di sini saya akan memaparkan video edukasi tentang peranan mahasiswa dalam pencegah korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegah korupsi. Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peran yang sangat penting terhadap pemberantas korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia untuk memberantas korupsi. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak, sebab kita diyakini memiliki kompetensi dasar, yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, dan mampu mengkritis kebijakan yang koruptif. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektual, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahawa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini, telah terbukti bahawa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pertama, terbagi menjadi 4 wilayah. Wilayah pertama, lingkungan keluarga. Wilayah kedua, lingkungan kampus. Wilayah ketiga, lingkungan masyarakat. Dan wilayah keempat, lingkungan lokal atau internasional. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Hal ini bermula dari budaya ketidakjujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil dan sepele. Namun sebenarnya budaya itu dimulai dari keluarga. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga. Dan pada kenyataannya, nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Kedua, lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dibagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah individu dan komunitas mahasiswa
Individu seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan, misalnya sosialisasi, kampanye, seminar, dan perkuliahan pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi. Agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa, kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Lingkungan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Contohnya, pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Tingkatan lokal atau nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan terorganisasi di dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkungan yang lebih luas.
Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Dari ujung Aceh sampai ke Papua, negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayah pun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Sedangkan di dalam tanah tak urung begitu melimpahnya minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, biji besi, tembaga, emas, aluminium, nikel sampai uranium. Belum lagi kekayaan laut yang sangat besar dengan luas yang luar biasa besar. Selain itu, anugerah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sangat berlimpah sinar matahari dan hanya mempunyai 2 musim yang sangat menghidupi. Dengan kekayaan sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu untuk berobat. Tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal yang layak. Tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik. Anak-anak tumbuh sihat karena ketercukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah kita. Sekian video edukasi tentang peranan mahasiswa dalam pencegah korupsi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.